Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk warga Sumatera Barat dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang ungkapan tradisional Minangkabau. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk dan fungsi dari ungkapan tradisional Minangkabau, kita lihat dulu apa itu ungkapan. Apa makna dan arti ungkapan itu sendiri. Nah, ungkapan di Minangkabau sering disebut dengan istilah kie. Kie sendiri artinya adalah cara menyampaikan sesuatu dengan tidak berterus terang, melainkan menggunakan perumpamaan atau sindiran, baik yang bersifat pujian maupun cemoohan. Nah, itu yang disebut kie. Jadi, menyampaikan sesuatu kepada orang lain tanpa dengan berterus terang, tetapi dengan menggunakan bahasa sindiran atau perumpamaan. Nah, itu yang disebut dengan ungkapan atau kie. Selanjutnya, secara luas, ungkapan tradisional Minangkabau dapat juga diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dipahami dengan menggunakan pemahaman terhadap alam, baik dari segi sifatnya, geraknya, maupun perubahan alam itu sendiri. Sebagaimana disebutkan di filosofi adat Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Jadi ungkapan tradisional Minangkabau ini dapat juga diartikan sebagai bentuk pemahaman kita terhadap kondisi alam di sekitar. Jadi dari kondisi alam yang kita lihat, bisa muncul berbagai pemahaman kita dari apa yang dilihat dari alam tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah beberapa kondisi alam kita yang mungkin seringkali kita lihat. Nah, ini ada suasana langit yang berbentuk gelap, mendung. Sementara di sampingnya ini adalah kondisi langit yang begitu cerah. Di bawahnya juga mendung. Nah, orang Minangkabau sering membuat ungkapan terkait alam yang seperti ini. Dengan bahasa ungkapannya, gabak di ulu tando kahujan, cewang di langit tando kapaneh. Artinya ini adalah gabak di ulu, berarti kondisi alam yang gelap ini, langit yang gelap. Ini menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Itu gabak di ulu tando kahujan. Nah, cewang di langit, berarti ini kondisi langit yang cerah. Itu menandakan akan terjadi panas. Cewang di langit tando kapaneh. Oke, begitu kira-kira ungkapan tradisional Minangkabau itu, jadi bisa mengambil pemahaman itu dari alam, berdasarkan dari apa yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi ungkapan. Nah, ungkapan itu sendiri memiliki banyak fungsi, diantaranya yang pertama sebagai sarana komunikasi. Jadi melalui ungkapan itu, orang bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang lain, atau yang sebagai sarana komunikasi. Baik itu pesannya yang berupa pujian, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ungkapan juga bisa berfungsi sebagai pengingat atau motivasi. Seperti yang disampaikan tadi, karena dia berfungsi sebagai alat komunikasi, menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan lewat ungkapan itu bisa saja berupa motivasi atau memberikan peringatan untuk seseorang. Oke. Nah, selanjutnya, ungkapan juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya. Jadi kalau ungkapan ini terus dilestarikan oleh banyak generasi, mulai dari generasi nenek moyang kita, terus diturunkan kepada orang tua kita, orang tua turunkan kepada kita. Nah, sekarang kita tetap pakai ungkapan itu, atau kita lestarikan kata-kata dari nenek moyang kita tadi, atau dari orang tua kita, berarti kita sudah
menjaga nilai-nilai budaya. Yang keempat, menandai kelompok. Jadi ungkapan atau kata yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain itu menandakan dari mana dia berasal, dari kelompok mana dia berasal. Jadi bisa dilihat dari ungkapan yang dia sampaikan. Terus pengatur pola tingkah laku. Nah, ungkapan juga berfungsi atau berperan untuk mengatur pola tingkah laku dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir, ungkapan juga berfungsi untuk menandai hubungan antara pembicara dan lawan pembicara. Artinya, dari ungkapan yang disampaikan seseorang bisa kita menilai mereka itu memiliki hubungan seperti apa antara pembicara dan lawan pembicara. Apakah pembicara bersaudara dengan lawan pembicaranya atau sebagai teman biasa? Jadi dari ungkapan yang disampaikan itu tergambar hubungan seperti apa pembicara dengan lawan bicara. Nah, seperti menggunakan bahasa mendata, berarti pembicara berteman dengan lawan bicaranya. Atau menggunakan bahasa mendaki, berarti pembicara dengan lawan pembicara itu memiliki tingkat usia yang berbeda. Jadi di Minangkabau, ungkapan itu memiliki fungsi yang banyak sekali. Nah, ada lebih kurang 6 fungsi ungkapan. Selanjutnya, mari kita lihat pembahasan berikutnya tentang jenis ungkapan. Yang pertama ada petatah. Petatah adalah kieh yang terdiri atas 2 buah kalimat atau terdiri dari 2 klausa, yang mana setiap kalimat atau klausa terdiri dari 2 kata. Contohnya adalah tumbuh basiang tabi batuai. Nah, ini adalah contoh kalimat petatah. Terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama kalimat tumbuh basiang, yang kedua tabi batuai. Nah, setiap kalimat terdiri dari 2 kata. Nah, ini kalimat pertama tumbuh basiang. Kata pertamanya tumbuh, yang kedua kata basiang. Oke. Tumbuh basiang tabi batuai artinya adalah petatah ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu persoalan yang timbul pasti dapat diselesaikan. Artinya pasti ada penyelesaiannya. Nah, yang kedua, hidup baraka mati bariman. Artinya, kita manusia yang hidup ini harus bisa senantiasa menggunakan akal itu untuk hal-hal yang positif, untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, mati beriman, ini artinya diupayakan manusia itu kalau meninggal dalam kondisi beriman, bukan dalam kondisi yang kafir. Yang ketiga ini artinya kalam disigi, lakuang ditinjau. Nah, petatah ini diungkapkan untuk menyatakan bahwa suatu perkara mesti diselidiki terlebih dahulu. Berikutnya, jenis ungkapan itu ada peribahasa. Jadi yang kedua ada peribahasa. Peribahasa adalah kata yang memiliki makna berupa nasihat, teguran, atau sindiran yang biasanya menggunakan perbandingan atau perumpamaan. Seperti kata yang menggunakan kata nan, kok, ka, dan indah. Contohnya adalah bak aye jatuh ke kasih, bak batu jatuh ke lubang. Artinya adalah suatu pekerjaan yang hasilnya tidak menunjukkan sesuatu yang bermakna, hilang tanpa bekas. Yang kedua, kok panuh nan malimba, kok kurang nan badakwa. Nah, ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah berada sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, jenis ungkapan berikutnya
Yang ketiga adalah mamang. Mamang ini adalah ungkapan yang mengandung arti sebagai pegangan hidup, suruhan, anjuran, dan larangan. Contohnya adalah yang pertama, anak dipangku, kamanakan dibimbing. Artinya dia adalah bahwa laki-laki di Minangkabau mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Selain itu juga bertanggung jawab membimbing anak saudara perempuannya, atau yang disebut dengan kamanakan. Nah, yang kedua, gadang jan malendo, cadik jan manjua. Mamang ini artinya adalah larangan yang disampaikan kepada seorang pemimpin atau orang besar agar tidak melakukan penindasan terhadap orang kecil. Dan orang yang pintar jangan menipu orang yang bodoh. Nah, berikutnya jenis ungkapan yang keempat adalah pituah. Pituah adalah ungkapan dalam adat Minangkabau yang berisi nasihat untuk kehidupan atau ajaran etika di masyarakat Minangkabau. Pituah ini juga dapat diartikan sebagai ajaran-ajaran kebaikan berupa nasihat, pendidikan moral, dan nilai, serta termasuk perintah secara tidak langsung yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, pituah di Minangkabau umumnya dikeluarkan oleh orang-orang alim, para ulama yang memiliki ilmu agama Islam yang tinggi, yang memiliki kedudukan baik serta terpandang di lingkungan tersebut, sehingga apa yang mereka ucapkan bisa memberi pengaruh bagi orang banyak di kemudian hari. Nah, adapun contoh dari pituah ini adalah yang pertama, alu tata ruang patah tigo, samuik tapija indak mati. Artinya adalah sifat seseorang yang tegas dan bijaksana dalam bertindak maupun saat memutuskan suatu kebijakan tertentu. Yang kedua, anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan, perak pun bukan, budi sakete rang haragoi. Ini artinya adalah hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tetapi lebih diikat oleh budi yang baik. Selanjutnya adalah bakato marandah-randah, mandi di ili-ilia. Artinya adalah orang Minangkabau itu jika berkata tidak boleh menunjukkan sesuatu yang menyombongkan. Jadi harus merendah dan tidak memperlihatkan sikap yang sombong. Berikutnya, jenis ungkapan yang kelima adalah pameo. Pameo ini adalah kieh yang mempunyai makna sungsang atau kontradiksi, yang di dalamnya mengandung ejekan, sindiran, serta juga peringatan. Nah, adapun contoh ungkapan jenis pameo ini adalah dima bumi dipijak, di sinar langit dijunjung. Artinya adalah bahwa masyarakat Minangkabau itu harus mampu beradaptasi di lingkungan dimanapun dia berada. Yang kedua, semakin berisi semakin merunduk. Artinya adalah sebanyak apapun ilmu kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun dan setinggi apapun jabatan kita, tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Berikutnya, tagak bajelo-jelo kan dua badan tiang dan tiang. Pameo ini digunakan untuk menyatakan seseorang, seperti pemimpin misalnya, harus mempunyai sikap yang tegas tetapi hatinya tetap lapang. Tindakannya lembut tetapi hatinya keras.
Berikutnya adalah jenis ungkapan yang keenam, yaitu petitih. Petitih ini merupakan petatah yang disisipi beberapa kata yang mengisyaratkan adanya persamaan. Di antaranya seperti kata samu dan baitu pulo. Berikut contoh dari petitih. Yang pertama, kabuki samu mendaki, kalurah samu menurun. Artinya adalah bahwa petitih ini biasanya dipakai untuk menyatakan suatu kondisi yang sudah sama-sama seia dan sekata. Yang kedua, nan elok samo dipakai, nan buruk samo dibuang. Artinya adalah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memelihara sikap atau perilaku yang baik dimanapun berada, dan juga berupaya untuk membuang hal-hal yang buruk. Nah, berikutnya, batimbang nak samo bare, bauji nak samo merah. Petitih ini dipakai untuk menyatakan bahwa hukum-hukum itu harus sama dipakai. Nah, demikian saja pembahasan tentang ungkapan tradisional Minangkabau. Semoga bermanfaat. Jika ada yang membutuhkan PowerPoint atau PPT asli dari file ini, silakan saja diklik link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.